Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari Yayi Susilowati, PNS membubarkan ibadah Kristen di Gresik. Yayi Susilowati, PNS dan guru senam membubarkan ibadah Kristen di rumah Manurung di Perumahan Cermai, Gresik, Jawa Timur. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kedudukannya sama di hadapan hukum, dalam arti siapapun yang melakukan pembubaran acara agama di seluruh wilayah Indonesia harus ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa kecuali. Keenam agama tersebut bebas melakukan ibadah agama di rumahnya masing-masing. Demikian juga bebas mendirikan tempat ibadah di seluruh wilayah Indonesia. Tidak boleh diganggu. Melihat tindakan Yayi Susilowati membubarkan ibadah Kristen merupakan perbuatan melanggar hukum. Atas perbuatan Yayi Susilowati tersebut awalnya diselesaikan dengan damai dengan meterai 6.000 agar masalahnya tidak sampai ke kantor polisi. Perbuatan Yayi Susilowati merupakan perbuatan delik umum. Ada atau tidak ada laporan dari masyarakat, polisi harus menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena perbuatan Yayi Susilowati telah menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan Yayi Susilowati tidak bisa didamaikan dengan meterai 6.000. Bila ada yang mendamaikannya, terlebih datang dari pihak kepolisian dengan maksud agar daerahnya bersih dari perbuatan pembubaran ibadah Kristen, merupakan perbuatan melanggar hukum karena sering terjadi. Setiap ada pembubaran ibadah Kristen di tempat lain, sering didamaikan dengan meterai 6.000, membuat orang tidak takut melakukan pembubaran ibadah agama Kristen yang ditemukan di daerah lain di seluruh Indonesia. Tetapi kalau diproses sesuai hukum yang berlaku dengan ancaman 5 tahun penjara, diduga tidak ada lagi melakukan pembubaran ibadat Kristen. Perbuatan yang dapat didamaikan yaitu perbuatan masuk delik aduan, seperti masalah penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Delik aduan masalah penghinaan tergantung yang dihina beda sifatnya, karena masing-masing orang beda sakit hatinya kalau dituduh sesuatu yang negatif. Ada orang dituduh lonte tidak sakit hati karena prinsipnya dia tidak melakukan perbuatan lonte tersebut. Tetapi ada orang dituduh lonte langsung sakit hatinya dan melaporkan kepada polisi, sehingga masalah delik aduan bisa didamaikan dengan meterai 6.000 rupiah. Kalau yang disakiti hatinya dapat menerimanya. Perbuatan Yayi Susilowati membubarkan ibadah Kristen di rumah Manurung di Perumahan Cermai, Gresik tidak dapat diterima yang menimbulkan sakit hati beserta ibadah tersebut dan umat Kristen yang lainnya yang tinggal di sekitar Perumahan Cermai, Gresik maupun di daerah lain yang mendengar berita tersebut diduga marah atau terganggu. Masih ada tindakan membubarkan ibadah Kristen yang bertentangan dengan kebebasan beragama, yang mengarah kepada kehidupan yang intoleransi atau kehidupan yang tidak harmonis di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan Yayi Susilowati merupakan perbuatan penodaan agama Kristen, melanggar pasal 156A KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun. Mendengar informasi dari channel 88 katanya Yayi Susilowati sudah ada yang melaporkan kelompok Galarua ke kantor polisi Gresik.
dan katanya sudah diproses polisi atas pembubaran ibadah tersebut. Karena perbuatan Yayi Susilowati melakukan perbuatan pembubaran ibadah Kristen di dalam rumah masuk perbuatan delik umum, maka kelompok Galarua bisa melaporkan perbuatan tersebut ke polisi Gresik tersebut, walaupun kelompok Galarua tidak ada hubungannya dengan Manurung dan peserta ibadah Kristen yang dibubarkan tersebut. Yayi Susilowati beragama Islam yang bisa melakukan acara agama Islam di dalam rumah seperti sholat 5 waktu dan acara yasinan dan kegiatan lainnya. Tetapi kalau acara ibadah Kristen di dalam rumah dibubarkannya yang bersikap diskriminatif, ditambah lagi Ibu Yayi Susilowati yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS seharusnya terdepan melarang perbuatan tersebut. Malah Yayi Susilowati sendiri yang melakukan pembubaran ibadah Kristen tersebut yang dapat digunakan aparat penegak hukum atau hakim alasan memperberat hukumannya Yayi Susilowati tersebut. Harapan saya agar polisi tegas menindak Yayi Susilowati dengan memeriksanya serta menahannya terkait pembubaran ibadah Kristen tersebut. Bila sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum setelah jaksa penuntut umum selesai meneliti syarat formil dan syarat materialnya sudah lengkap, supaya jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya kepada pengadilan untuk diperiksa hakim. Semua saksi-saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronik, tersangka dan barang bukti. Bila sudah menemukan alat buktinya, supaya hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Yayi Susilowati PNS dan guru senam membubarkan ibadah Kristen di rumah Manurung di Perumahan Cermai, Gresik, Jawa Timur. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada diatur negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kedudukannya sama di hadapan hukum. Dalam arti siapapun yang melakukan pembubaran acara agama di seluruh wilayah Indonesia harus ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa kecuali. Keenam agama tersebut bebas melakukan ibadah agama di rumahnya masing-masing. Demikian juga bebas mendirikan tempat ibadah di seluruh wilayah Indonesia, tidak boleh diganggu. Melihat tindakan Yayi Susilowati membubarkan ibadah Kristen merupakan perbuatan melanggar hukum. Atas perbuatan Yayi Susilowati tersebut awalnya diselesaikan dengan damai dengan meterai Rp6.000 agar masalahnya tidak sampai ke kantor polisi. Perbuatan Yayi Susilowati merupakan perbuatan delik umum atau ada atau tidak ada laporan dari masyarakat, polisi harus menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku, karena perbuatan Yayi Susilowati telah menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan Yayi Susilowati tidak bisa didamaikan dengan meterai Rp6.000. Bila ada yang mendamaikannya, terlebih datang dari pihak kepolisian dengan maksud agar daerahnya bersih dari perbuatan pembubaran ibadah Kristen, merupakan perbuatan melanggar hukum, karena sering terjadi setiap ada pembubaran ibadah Kristen di tempat lain sering didamaikan dengan meterai Rp6.000, membuat orang tidak takut melakukan pembubaran ibadah Kristen yang ditemukan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kalau diproses sesuai hukum yang berlaku dengan ancaman 5 tahun penjara, diduga tidak ada lagi melakukan pembubaran ibadah Kristen. Perbuatan yang dapat didamaikan yaitu perbuatan masuk delik aduan, seperti masalah penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Delik aduan masalah penghinaan tergantung yang dihina
Tergantung yang dihina beda sifatnya, karena masing-masing orang beda sakit hatinya kalau dituduh sesuatu yang negatif. Ada orang dituduh lonte tidak sakit hati karena prinsipnya dia tidak melakukan perbuatan lonte. Tetapi ada orang dituduh lonte langsung sakit hatinya dan melaporkan kepada polisi. Sehingga masalah delik aduan bisa didamaikan dengan meterai Rp6.000 kalau yang disakiti hatinya dapat menerimanya. Perbuatan Yayi Susilowati membubarkan ibadah Kristen di rumah Manurung di perumahan Cermai Gresik tidak dapat diterima yang menimbulkan sakit hati peserta ibadah tersebut dan umat Kristen yang lainnya juga, baik yang tinggal di sekitar perumahan Cermai Gresik maupun di daerah lain yang mendengar berita tersebut diduga marah atau tersinggung. Masih ada tindakan pembubaran ibadah Kristen yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang mengarah kepada kehidupan yang intoleransi atau kehidupan yang tidak harmonis di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan Yayi Susilowati merupakan perbuatan penodaan agama Kristen, melanggar pasal 156A KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun. Mendengar informasi dari channel 88 katanya Yayi Susilowati sudah ada yang melaporkan kelompok Galarua ke kantor polisi Gresik dan katanya sudah diproses polisi atas pembubaran ibadah tersebut. Karena perbuatan Yayi Susilowati melakukan perbuatan pembubaran ibadah Kristen di dalam rumah masuk perbuatan delik umum, maka kelompok Galarua bisa melaporkan perbuatan tersebut ke polisi Gresik tersebut, walaupun kelompok Galarua tidak ada hubungan dengan Manurung dan peserta ibadah Kristen yang dibubarkan tersebut. Yayi Susilowati beragama Islam yang bisa melakukan acara agama Islam di dalam rumah seperti sholat 5 waktu dan acara yasinan dan kegiatan lainnya. Tetapi kalau acara ibadah Kristen di dalam rumah dibubarkannya yang bersikap diskriminatif, ditambah lagi Ibu Yayi Susilowati yang berstatus pegawai negeri sipil PNS seharusnya terdepan melarang perbuatan tersebut. Malah Yayi Susilowati sendiri yang melakukan pembubaran ibadah Kristen tersebut, yang dapat digunakan aparat penegak hukum atau hakim alasan memperberat hukuman Yayi Susilowati tersebut. Harapan saya agar polisi tegas menindak Yayi Susilowati dengan memeriksanya serta menahannya terkait pembubaran ibadah Kristen tersebut. Bila sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum setelah jaksa penuntut umum selesai meneliti syarat formil dan syarat materialnya sudah lengkap, supaya jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya kepada pengadilan untuk diperiksa hakim semua saksi-saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronik, tersangka dan barang bukti. Bila sudah menemukan alat buktinya supaya hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.